warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. Welcome back with me Mahmuda. How are you class? Do you fine? Okay, good. Today we would like to study English again. Before we start our material, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Do you keep healthy for your house? I hope all of you keep healthy, so you can study in good condition. Okay, are you ready to study English today? Yes, good. Seperti biasa, saya akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu dan aktif pada pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat memahami bagaimana cara menerima dan menolak undangan dan cara membuat informal invitation. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bagaimana cara menerima dan menolak undangan dan cara membuat informal invitation. Tujuan pembelajaran yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bagaimana cara menerima dan menolak undangan dan cara membuat informal invitation. Apakah kalian ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Yes, last meeting we discussed about formal invitation, and today we will continue about accepting and declining invitations, and also discuss about how to make informal invitation. Pada pertemuan sebelumnya, kita kan telah membahas tentang formal invitation. Dalam formal invitation itu biasanya ada tulisan RSVP. Nah, seperti ini. RSVP adalah singkatan yang kadang muncul dalam undangan. Singkatan itu sebenarnya bukan singkatan bahasa Inggris, melainkan singkatan bahasa Prancis. Karena singkatan bahasa Prancis, maka arti atau kepanjangannya pun bahasa Prancis, yaitu Répondez s'il vous plaît. Artinya, Anda perlu konfirmasi untuk datang. Jika menggunakan bahasa Inggris, bisa berbunyi please respond. Jadi, jika kita menerima undangan yang ada tulisan RSVP, maka disarankan untuk membalas undangan tersebut. Dan ini adalah contoh balasan undangannya. Dalam balasan undangan tersebut biasanya tertulis paling atas RSVP, kemudian tanggal terakhir pengembalian balasan undangan, dan biasanya paling lambat 3 hari setelah undangan itu dibagikan. Ada juga yang mencantumkan nama orang yang diundang, dan kolom pilihan apakah menerima atau menolak undangan yang diberikan. Dan di bagian RSVP paling bawah ada tulisan atau tanda tangan dari pengirim surat. Jadi, RSVP ini bertujuan untuk mengonfirmasi apakah orang yang diundang bisa berhadir atau tidak di acara yang akan dilaksanakan. Di sini ada beberapa respon yang dapat digunakan ketika menerima dan menolak undangan. These are expressions to respond the invitations. The first, accepting invitation. The expressions are, "That's very kind of you." "That's very kind of you." "You would like very much to attend the party." "You would like very much to attend the party." "Thank you very much for inviting me." "Thank you very much for inviting me." "It is delightful to see your live performance." "It is delightful to see your live performance." And then declining invitation. The expressions are, "I'm really sorry, I don't think I can attend it." "I'm really sorry, I don't think I can attend it." "I would like to, but I have no spare time." "I would like to, but I have no spare time." "I am afraid I can't." "I am afraid I can't."
Thank you for inviting me, but I have had another appointment. Thank you for inviting me, but I have had another appointment. Nah, itu adalah contoh-contoh expressions yang dapat digunakan ketika menerima dan menolak undangan dari orang lain. Itulah penjelasan tentang formal invitation. Kemudian, selanjutnya kita membahas tentang informal invitation. Informal invitation is personal invitation given to a friends, family, etc. The social function of informal invitation is to invite people to attend a certain informal events. Jadi, fungsi undangan informal ini untuk mengundang seseorang agar berhadir dalam acara informal atau tidak resmi. Format penulisan informal invitation tidak terikat aturan dan lebih bebas. Tampilan undangannya pun bisa berwarna-warni, menggunakan warna dan ilustrasi yang lucu. Walaupun tidak terikat aturan penulisan, ada beberapa informasi yang harus tetap dicantumkan pada undangan. Ada beberapa informasi yang harus tetap dicantumkan pada undangan agar penerima memahami maksud dan tujuannya. Informasi tersebut seperti: yang pertama, pengirim atau penyelenggara acara. Kedua, tujuan acara diselenggarakan. Ketiga, waktu dan tempat acara diselenggarakan. Keempat, nomor yang dapat dihubungi untuk menginformasikan kehadiran. Kemudian, contoh dari informal invitation adalah acara ulang tahun, undangan makan malam, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja tentang informal invitation. Semoga penjelasannya dapat dipahami ya. Kemudian, ada beberapa perbedaan antara formal dan informal invitation. Perbedaan dari invitation formal dan informal terdapat pada beberapa faktor. Yang pertama adalah gaya bahasa. Pada undangan formal, gaya bahasa yang digunakan sopan, sedangkan informal lebih santai. Sehingga formal invitation digunakan pada jenis acara yang resmi atau penting. Perbedaan yang kedua adalah struktur atau pola. Pada undangan formal, ada pola tertentu yang harus diikuti, terutama dalam bahasa Inggris. Dikarenakan skala orang yang diundang cukup besar dan bisa saja memiliki jabatan yang tinggi. Jadi, strukturnya harus jelas dan lengkap. Sedangkan informal invitation hanya perlu menyampaikan informasi secara lengkap. Jadi, struktur penulisannya tidak terlalu diperhatikan. Itulah penjelasan tentang formal dan informal invitation. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada hari ini. Dan hari ini adalah pertemuan terakhir kita yang disampaikan oleh saya. Jadi kesimpulannya adalah, ketika seseorang memberi undangan, maka seseorang yang dapat undangan itu diperkenankan untuk membalas undangan tersebut. Ada beberapa expressions yang dapat digunakan ketika menerima dan menolak undangan. Contoh expressions menerima undangan seperti "That's very kind of you", "That's very kind of you". Kemudian, contoh expressions menolak undangan seperti "I'm really sorry, I don't think I can attend it". "I'm really sorry, I don't think I can attend it". Kemudian, informal invitation adalah undangan pribadi yang diberikan untuk teman, keluarga, dan sebagainya. Format penulisan informal invitation tidak terikat aturan penulisan. Dan format penulisan informal invitation tidak terikat dengan aturan penulisan seperti formal invitation. Agar kalian lebih memahami materi hari ini, saya akan memberikan tugas. Tugasnya adalah membuat undangan. Terserah kalian mau formal atau informal invitation. Buat semenarik mungkin menggunakan aplikasi foto editor. Saya menyarankan menggunakan aplikasi Canva yang bisa kalian download di Play Store. Tapi, jika kalian ingin menggunakan aplikasi editor foto yang lain juga tidak apa-apa. And if you still don't understand, you can ask me.
Okay, that's all for today. Thank you very much for watching this video. I apologize if I have mistake in my explanation. I hope this video can useful for you all. That's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.